Perang Rusia versus Ukraina, Jerman dan Inggris segera pasang lebih banyak senjata ke Ukraina. Jerman dan Inggris berencana memasang lebih banyak persenjataan untuk Ukraina demi menekan Rusia di tengah rencana pemberian sanksi yang lebih berat kepada pemerintahan Vladimir Putin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan negaranya akan mengirim peralatan militer yang nilainya setara 140 juta US dollar, termasuk amunisi presisi yang bisa menyasar target dengan tepat. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga mengatakan negaranya akan memasok bantuan tanpa memperinci jenis peralatan maupun nilainya. Persatuan adalah kunci. Persatuan di Uni Eropa, di G7 dan di NATO inilah yang tidak disangka Putin. Dia yakin kami akan tercerai-berai, tapi dia akan menyaksikan kami bersatu, kata Scholz. Meski Jerman dan Inggris memiliki sejumlah perbedaan pandangan akibat Brexit, kedua pemimpin negara itu sepakat untuk mengutuk aksi Rusia. Serangan terbaru di stasiun kereta di Ukraina Timur dinilai sebagai kejahatan perang. Ini adalah kejahatan perang yang tanpa pandang bulu menyasar warga sipil, dan juga kejahatan Rusia di Ukraina tidak akan luput dari perhatian dan akan dihukum. Pertemuan Johnson dan juga Scholz berlangsung setelah negara Uni Eropa sepakat untuk menghentikan impor batubara dari Rusia yang merupakan salah satu sumber pendapatan ekonomi Kremlin. Beberapa pihak juga mendesak agar Uni Eropa turut menghentikan impor minyak dari negara itu. Meski demikian, rencana menghentikan impor komoditas energi dari Rusia membuat Jerman berhadapan dengan dilema. Sebagaimana diketahui, 40% pasokan gas untuk Jerman berasal dari Rusia. Scholz juga mengatakan negaranya telah mengupayakan mencari pemasok lain. Rusia bilang pasokan senjata AS ke Ukraina bisa rusak pembicaraan damai. Pemerintah Rusia mengatakan langkah Amerika Serikat untuk terus memasok senjata dan bantuan militer ke Ukraina dapat merusak proses pembicaraan damai Moskow-Kiev. Saat ini, kedua negara memang masih melanjutkan negosiasi. Memompa senjata ke Ukraina tidak akan berkontribusi pada keberhasilan pembicaraan Rusia-Ukraina. Tentu saja, ini kemungkinan besar akan memiliki dampak negatif. Sementara itu, pada saat bersamaan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba meminta negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk menyediakan dan juga memasok senjata yang dibutuhkan Ukraina untuk melawan Rusia. Kuleba berharap tak ada keraguan pada NATO untuk membantu Ukraina memerangi Rusia. Saya meminta semua sekutu untuk mengesampingkan keraguan mereka, keenggalan mereka untuk menyediakan Ukraina dengan semua yang dibutuhkan. Sebelumnya, Peskov juga mengatakan negosiasi antara negaranya dan juga Ukraina masih terus berlanjut. Namun dia mengakui proses pembicaraan masih menghadapi kesulitan dari yang diharapkan. Di mana proses kerja terus berlanjut tetapi jauh lebih sulit daripada yang diinginkan. Tentu saja kami ingin melihat kemajuan yang lebih besar dari pihak Ukraina. Menurut Peskov, setiap kali ada harapan untuk kemajuan dalam negosiasi, beberapa hambatan seketika muncul. Ia mencontohkan kepalsuan situasi yang berlangsung di Bucha. Peskov juga berpendapat hal itu mampu mengganggu proses pembicaraan. Di mana saat ini Rusia tengah menghadapi gelombang kecaman baru, pasukan mereka dituduh menargetkan dan membantai warga sipil di kota-kota di sekitar Kiev, terutama di Bucha. Rusia bersiap incar konvoi pasokan senjata ke Ukraina dari barat. Rusia pada Sabtu memberikan peringatan keras kepada AS dan sekutunya bahwa setiap konvoi yang membawa senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa memompa Ukraina dengan senjata dan juga sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, tapi ini adalah tindakan yang mengubah konvoi itu menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat berbicara di Channel One yang dikelola oleh negara. Setelah Rusia memulai serangan tanpa alasan di Ukraina, AS memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang keras. Hal itu dirancang untuk melumpuhkan cadangan kas kritis Rusia dan juga memutus akses negara itu ke lembaga keuangan. Pada Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui paket pengeluaran besar yang mencakup sekitar 14 miliar dolar AS, di mana bantuan kemanusiaan dan militer darurat untuk Ukraina. Sekitar setengah dari anggaran bantuan itu dialokasikan untuk pembelanjaan pertahanan dan juga militer. Beberapa negara barat, termasuk AS dan Inggris sejauh ini juga telah mengirimkan bantuan ke Ukraina. Anggota NATO seperti AS dan Inggris juga telah mengirimkan produk kelas militer seperti sistem rudal anti pesawat dan juga sistem rudal anti tank. Insider mewartakan dalam pidatonya pada Sabtu, Wamenlu Rusia menyebut bantuan itu sebagai pengiriman tanpa pertimbangan. Konflik Rusia-Ukraina juga telah berlangsung. Pasukan Rusia telah membombardir kota-kota Ukraina dan ada beberapa laporan yang pertama yang merinci kerusakan pada bangunan tempat tinggal. Tentara Rusia juga dituduh menargetkan warga sipil. Meski mengalami kerusakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak warga Ukraina untuk terus berjuang. Perlawanan di seluruh rakyat Ukraina terhadap penjajah ini juga telah tercatat dalam sejarah. Perang lanjut, Rusia bakal rekrut 60.000 tentara baru. Pejabat Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan pihaknya melihat adanya indikasi Rusia sedang mencari untuk merekrut lebih dari 60.000 tentara wajib militer baru
dan sebagai cadangan untuk memperkuat pasukan agresi mereka. Kendati demikian, pejabat pertahanan AS itu menjelaskan masih harus dilihat seberapa sukses Rusia dalam memenuhi target itu dan seberapa banyak pelatihan yang akan diperoleh pasukan itu atau kemana mereka akan dikirim. Pejabat itu juga mengatakan AS belum melihat bahwa ada bala bantuan baru yang terlatih penuh dan bersenjata lengkap dengan siap untuk memperkuat kelompok taktis batalion Rusia. Sehubungan dengan kemampuan mereka saat ini, Rusia sekarang di bawah 85% dari kekuatan tempur yang tersedia dan juga telah berkumpul di Moskow sebelum melakukan agresi ke Ukraina sejak Februari 2022. Hal itu dilihat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari jumlah tank, pesawat tempur, inventaris, rudal, serta pasukan. Pasukan itu juga tidak memberikan angka pasti mengenai jumlah total pasukan Rusia yang tewas hingga saat ini dalam agresi di Ukraina. Secara agregat bahwa mereka berada di bawah 85% dari kekuatan tempur yang tersedia saat mereka memulai agresi ini. Seorang pejabat senior pertahanan AS juga percaya bahwa militer Rusia belum memecahkan masalah logistik dan juga pemeliharaan mereka, termasuk masalah yang ada di Ukraina, di luar Ukraina. Artinya bahwa Rusia tidak mungkin dapat memperkuat pasukan mereka di bagian timur Ukraina dengan cepat. Invasi Rusia ke Ukraina hari ke-45, berikut ini sejumlah peristiwa yang terjadi. Invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-45. Amerika Serikat yakin Rusia menggunakan rudal balistik jarak pendek dalam serangan di stasiun kereta Kramatorsk. Amerika Serikat yakin Rusia menggunakan rudal balistik jarak pendek dalam serangan di stasiun kereta Kramatorsk. Seorang pejabat senior pertahanan AS mengklaim beberapa unit militer Rusia telah mengalami kerugian besar. Pentagon memperkirakan kekuatan tempur Rusia antara 80% dan 85% dari tingkat pra-invasi. Departemen Pertahanan AS juga mengharapkan Rusia untuk mengalihkan fokusnya ke wilayah Donbas dan Ukraina Timur. Rusia kuasai langit Ukraina, hancurkan 90% rudal anti pesawat. Angkatan bersenjata Rusia mengklaim telah berhasil menghancurkan sasaran militer milik Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, dikutip pada Kamis menyebut bahwa pada awal operasi khusus, Angkatan bersenjata Ukraina memiliki hingga 250 pesawat tempur dan helikopter yang dapat digunakan. Pasukan Rusia juga menghancurkan 89 pesawat tempur dan 57 helikopter di darat dan di udara. Igor juga mengklaim bahwa 90% dari lapangan udara militer Ukraina, di mana bagian utama dari penerbangan militer bermarkas, telah dilumpuhkan. Praktis, menurut Igor, tidak ada pilot Ukraina terlatih dari kelas pertama dan kedua yang tersisa. Selain kekuatan udara, Rusia juga telah menghancurkan 137 sistem rudal anti pesawat S-300, Buk M1 dan juga S-125. Dan ini lebih dari 90% dari sistem rudal anti pesawat jarak jauh dan menengah yang beroperasi. Sementara itu, pada hari Rabu, pesawat pengebom dan juga penyerang Angkatan Udara Rusia menghancurkan 49 fasilitas militer, termasuk 2 pos komando, 6 sistem rudal anti pesawat, 4 depot amunisi dan bahan bakar, dan 37 area di mana senjata dan peralatan militer terkonsentrasi. Secara total, 2.786 fasilitas infrastruktur militer Ukraina hancur selama operasi itu. Adapun jumlah fasilitas militer yang hancur antara lain 953 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 101 sistem peluncuran roket ganda, 351 senjata artileri dan mortir lapangan, 718 unit kendaraan militer khusus, serta 93 kendaraan udara tak berawak. Kuleba berharap tak ada keraguan pada NATO untuk membantu Ukraina memerangi Rusia. Saya meminta semua sekutu untuk mengesampingkan keraguan mereka, keenggalan mereka untuk menyediakan Ukraina dengan semua yang dibutuhkan. Sebelumnya, Peskov juga mengatakan negosiasi antara negaranya dan juga Ukraina masih terus berlanjut. Namun dia mengakui proses pembicaraan masih menghadapi kesulitan dari yang diharapkan.